Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 mata kuliah Analisis dan Desain Sistem Informasi. Di sini kami membuat sistem informasi ujian akhir semester pada Sekolah Tinggi Teknologi Indonesia Tanjung Pinang. Kelompok kami terdiri atas Zuhri, Bapak Zehel Kilrudi Harimurti, Bapak Dananjaya Saputra, Ibu Nani Rarastioningrum, saya sendiri, dengan Bapak Nur Rahman. Sistem informasi ujian akhir semester ini dibuat dengan tujuan yang pertama adalah membangun sebuah sistem informasi yang khusus dipergunakan untuk kebutuhan pelaksanaan ujian akhir semester, di mana kita ketahui bahwa pada saat ujian akhir semester dengan metode konvensional itu masih menggunakan media kertas, dan biasanya juga dengan adanya media kertas digunakan pada saat ujian akhir semester itu membuat anggaran pembelian kertas menjadi membengkak. Maka kami membuat sistem informasi ini untuk mengatasi permasalahan tersebut. Yang kedua adalah menggantikan sistem lama yang konvensional menjadi sistem yang berbasis komputer. Latar belakang dari sistem informasi ujian akhir semester ini, yang pertama adalah besarnya anggaran untuk penggunaan kertas dalam pelaksanaan UAS. Dan permasalahan yang kami angkat pada pembuatan sistem informasi ujian akhir semester ini yaitu bagaimana kita dapat meminimalkan penggunaan kertas dalam ujian akhir semester. Pertimbangan resiko dari sistem informasi ujian akhir semester ini, yang pertama, pengguna belum memahami bagaimana cara penggunaan sistem. Yang kedua adalah kecurangan ketika pelaksanaan UAS, dan yang ketiga adalah adanya pemadaman listrik. Kebutuhan dalam sistem informasi ujian akhir semester ini, yang pertama kebutuhan fungsional meliputi admin, di mana sistem dapat mengelola input data panitia UAS. Yang kedua adalah panitia UAS, di mana di sini sistem dapat mengelola input data panitia UAS, input data mahasiswa, input data dosen, serta input jadwal ujian. Yang ketiga adalah dosen itu sendiri, di mana sistem dapat mengelola input data soal ujian yang dilakukan oleh dosen yang bersangkutan. Dosen dapat melihat dan mengkoreksi jawaban mahasiswa. Yang keempat, dari sisi mahasiswa, sistem dapat menampilkan soal ujian, editor jawaban, serta tampilan tata tertib pelaksanaan ujian akhir semester. Yang kelima, sistem dapat memproses authentication login setiap user. Yang kedua adalah validasi KRS mahasiswa, dan yang ketiga adalah validasi batas waktu selesai ujian. Sedangkan untuk kebutuhan non-fungsional, yang pertama kebutuhan pengguna atau user, yang pertama adalah panitia UAS, yang kedua dosen, yang ketiga mahasiswa. Kebutuhan akan data meliputi data panitia UAS, data mahasiswa, data dosen, data mata kuliah, data jadwal mata kuliah, data soal mata kuliah, data jawaban, data tata tertib ujian. Selanjutnya, kebutuhan akan informasi mengenai 1. Jadwal mata kuliah, 2. Soal mata kuliah, 3. Jawaban mata kuliah, dan yang keempat tata tertib ujian akhir semester. Kebutuhan akan software meliputi 1. Sistem operasi MS Windows, yang kedua web browser, yang ketiga adalah DBMS MySQL Server. Selanjutnya, kebutuhan hardware, yang pertama PC komputer atau laptop, jaringan internet, dan PC server. Kebutuhan akan bahasa pemrograman sistem, yang pertama bahasa pemrograman PHP, yang kedua adalah CSS, yang ketiga JavaScript, yang keempat HTML.
Sedangkan untuk kebutuhan operasional, yang pertama, sistem dapat berjalan pada seluruh web browser dan dapat diakses melalui halaman web pada perangkat mobile. Yang kedua, sistem dapat diakses baik pada jaringan kampus maupun di luar kampus. Dari sisi security atau keamanan sistem, maka di sini sistem dilengkapi dengan fitur login, backup data berkala, penyimpanan data log atau history, dan pembatasan menu tertentu untuk setiap kategori user. Yang selanjutnya adalah mengenai performance, yang di sini sistem akan dijalankan secepat mungkin saat ditampilkan kepada user. Kebutuhan akan kultural atau politik. Yang pertama adalah kebijakan kampus bahwa peralatan komputer akan menggunakan merek branded seperti Lenovo, Asus, dan lain sebagainya. Yang kedua, sistem sesegera mungkin akan dilindungi undang-undang untuk membuat lisensi hak cipta dari sistem informasi ujian akhir semester ini. Yang selanjutnya, user interface dan user experience yang friendly untuk kemudahan dan kenyamanan user dengan memanfaatkan teknologi responsive design system. Use case diagram sistem informasi ujian akhir semester. Di sini terdiri dari 4 aktor, kemudian terdiri dari 15 use case. Nah, aktor yang pertama adalah admin. Nah, admin melakukan login user terlebih dahulu untuk menggunakan sistem. Kemudian setelah itu admin menginputkan data panitia UAS. Aktor yang kedua adalah panitia UAS. Panitia UAS melakukan login user terlebih dahulu ketika menggunakan sistem. Setelah itu panitia UAS menginputkan data tata tertib ujian, menginputkan data mahasiswa, menginputkan data mata kuliah, menginputkan data dosen, menginputkan data mengajar. Kemudian yang terakhir adalah menginputkan data jadwal mata kuliah UAS yang akan diujiankan. Aktor yang ketiga adalah dosen. Dosen melakukan login user terlebih dahulu ketika menggunakan sistem. Setelah login, dosen menginputkan data soal UAS yang nantinya akan ditampilkan ke halaman mahasiswa. Kemudian setelah dijawab oleh mahasiswa, dosen melakukan koreksi jawaban UAS. Aktor yang keempat adalah mahasiswa. Mahasiswa terlebih dahulu melakukan login user untuk menggunakan sistem. Setelah itu, sistem akan menampilkan tata tertib ujian. Dan sistem akan melakukan validasi KS apakah mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa sudah melakukan KRS atau belum. Kemudian sistem akan menampilkan soal UAS sesuai dengan mata kuliah yang akan diujiankan. Kemudian mahasiswa menjawab soal UAS. Nah, kemudian sistem akan melakukan validasi batas ujian waktu ujian. Nah, jika mahasiswa sudah sampai waktu ujiannya, maka secara otomatis sistem akan keluar dari halaman jawaban. Diagram konteks sistem ujian akhir semester terdiri dari 4 entitas. Yang pertama, entitas admin. Di sini admin akan memberikan data panitia UAS kepada sistem. Kemudian entitas panitia UAS. Entitas panitia UAS akan memberikan data dosen, data mahasiswa, data mata kuliah, data mengajar atau mengampu, data jadwal mata kuliah UAS, kemudian data tata tertib ujian. Entitas mahasiswa di sini akan memberikan data kepada sistem, yaitu data mahasiswa dan data jawaban. Kemudian output yang diberikan kepada entitas mahasiswa oleh sistem adalah data tertib ujian dan data soal mata kuliah UAS.
entitas yang keempat adalah dosen. Nah, dosen di sini akan memberikan data dosen kepada sistem dan data soal mata kuliah UAS. Kemudian output dari sistem kepada dosen yaitu data jawaban mahasiswa. IRD ya